Harga HP Oppo terbaru yang termurah ada di kisaran 1 jutaan, sedangkan yang termahal di kisaran belasan juta. Nah, buat yang tertarik, berikut kami akan coba hadirkan daftar harga HP Oppo terbaru lengkap dengan spesifikasi dan harganya masing-masing. Membahas sebuah smartphone, khususnya yang baru dirilis, selalu menjadi topik menarik, terutama jika perangkat tersebut menawarkan berbagai fitur yang menggiurkan. Oppo A3X 4G, yang baru diluncurkan pada tahun 2024, adalah salah satu ponsel yang layak dibahas. Dengan berbagai fitur menarik dan spesifikasi yang cukup solid, Oppo A3X 4G tentu memiliki daya tarik tersendiri bagi para penggemar smartphone di kelas menengah. Oppo A3X 4G didukung oleh chipset Snapdragon 6S 4G Gen 1 dengan CPU octa-core. Konfigurasi ini cukup mampu menjalankan aplikasi sehari-hari dengan lancar, bahkan untuk gaming ringan. Dengan pilihan RAM 4GB atau 6GB serta memori internal hingga 128GB. Pengguna dapat mengandalkan ponsel ini untuk multitasking tanpa lag yang berarti. Ponsel ini berjalan dengan Android 14 yang dibalut antarmuka ColorOS 14. Antarmuka ini menawarkan pengalaman pengguna yang lebih personalisasi dan intuitif. Selain itu, fitur menjamin bahwa performa perangkat tetap optimal hingga 3 tahun ke depan. Punya budget mepet, tapi mintanya HP awet. Oppo A18 mungkin bisa jadi solusinya. HP kelas entry yang diperkenalkan di Indonesia pada Oktober 2023 ini lolos inspeksi ketat. Oppo bahkan menjamin HP ini punya performa ciamik selama 3 tahun pemakaian. Panel layar IPS LCD memang sudah wajar buat HP kelas entry. Sebab IPS harganya lebih murah dan kualitasnya masih cukup baik. Panel inilah yang digunakan buat layar 6,56 inci Oppo A18. Layar HP ini memang hanya mengusung resolusi HD. Namun, jangan khawatir. Tampilannya tidak akan pecah dan masih nyaman untuk dinikmati. Resolusi HD malah punya dampak positif pada konsumsi daya yang lebih irit. Harus disyukuri bahwa Oppo A18 memakai SoC MediaTek Helio G85. Memang benar SoC ini sudah cukup lawas karena dirilis pada 2020. Namun, Helio G85 jauh lebih bagus ketimbang Helio G35 yang dipasang di Oppo A17. Oppo A18 dilengkapi 2 kamera belakang dan 1 kamera depan. Kamera belakangnya meliputi kamera utama 8 megapiksel autofocus. Adapun kamera depannya punya resolusi 5 megapiksel, fixed focus. Baik kamera utama dan kamera depan mampu merekam video 1080p di 30 fps. Oppo meluncurkan HP terbarunya untuk kelas menengah yaitu Oppo A60. HP ini pertama kali hadir untuk pasar Vietnam pada April 2024. Kabar menariknya, Oppo A60 ini juga akan turut hadir di pasar Indonesia pada Mei 2024 sebagai salah satu HP pesaing di kelas menengah yang terbilang sengit. Oppo A60 membawa beberapa fitur yang cukup menarik dan baru untuk Oppo A series. Misalnya desain bodi minimalis dan tipis, tapi punya ketangguhan luar biasa, hingga mendukung pengalaman penggunaan yang cukup baik. Meski memiliki ketebalan bodi tipis, Oppo A60 ini dibekali baterai 5000 mAh, kapasitas ini menjadi standar paling umum untuk HP. Kapasitas ini sudah bisa membuatnya bertahan seharian dalam sekali pengisian daya saja. Dengan kapasitasnya, Oppo memberikan klaim bahwa Oppo A60 ini mampu bertahan hingga 30 jam untuk aktivitas menelepon. Sedangkan untuk pemutaran video berulang bisa bertahan sampai 14 jam lebih. Tidak hanya itu, Oppo A60 juga sudah dibekali fitur pengisian daya yang cukup cepat yaitu 45W Super VOOC. Dalam dunia industri smartphone, Oppo dikenal dengan strategi yang unik. Mereka sering menawarkan perangkat dengan spesifikasi yang mungkin terbilang standar, namun dijual dengan harga yang relatif tinggi.
Oppo A3 Pro hadir dengan desain kamera belakang yang cukup unik, menampilkan modul kamera bulat besar yang menjadi ciri khas grup BBK. Pilihan bahan dan warna yang menarik, termasuk bahan kaca dengan warna azura, mountain blue dengan finishing kulit, dan Yung Jane powder yang juga berbahan kulit, memberikan karakter yang berbeda bagi pengguna. Layar Oppo A3 Pro berukuran 6,7 inci FHD Curve OLED dengan refresh rate 120 Hz, touch sampling rate 240 Hz, dan kecerahan hingga 950 nits. Dengan panel Gorilla Glass Fusion 2, layar ini tidak hanya menawarkan tampilan yang tajam dan cerah, tetapi juga sangat responsif dan tahan lama. Oppo A3 Pro dilengkapi dengan chipset MediaTek Dimensity 7050, dengan skor Antutu mencapai 545.000. Oppo A7095 5G mengusung desain yang ramping dan stylish. Bodinya memiliki aksen visual berpola dengan tekstur reflektif yang membuatnya tampak berkilau seperti berlian. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 6020 dan didukung oleh RAM 8GB serta penyimpanan 256GB, Oppo A7095 5G menawarkan performa yang cukup mumpuni untuk aktivitas berat seperti bermain game dan berselancar di internet. Dilengkapi dengan kamera utama 50MP AI dan kamera selfie 8MP, Oppo A7095 5G menjamin kualitas gambar yang optimal dalam setiap momen. Fitur Eye Portrait Retouching memberikan sentuhan natural pada foto subjek manusia, sementara HDR mode pada kamera depan menghasilkan selfie yang detail dan indah. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh dan teknologi pengisian cepat Super VOC 33 Watt, Oppo A7095 5G menawarkan daya tahan yang luar biasa dan pengisian baterai yang cepat. Oppo Reno 11F 5G memiliki 3 pilihan warna yang membuat desainnya estetik, yaitu ungu koral dan biru laut yang menawan, atau hijau palem yang elegan. Bodinya menggunakan tinta magnetik yang menciptakan tekstur 3D alami yang mulus. Dari sisi performa, Oppo Reno 11F 5G didukung MediaTek Dimensity 7050 dengan pemrosesan 6 nanometer sehingga memiliki performa tinggi yang lancar, hemat energi. Ditambah lagi ROM yang besar 256GB dan RAM hingga 8GB. HP ini dilengkapi layar AMOLED 120Hz borderless, yaitu dengan bezel tipis. Rasio layar dengan bodi mencapai 93,4%. Layar dipenuhi lebih dari 1 miliar warna dengan transisi halus. Fitur penyesuaian kecerahan otomatis membuat mata menjadi lebih nyaman dalam gelap maupun saat di bawah sinar matahari. Keunggulan lainnya, HP ini memiliki fitur ketahanan air dan debu IP65, sehingga tak perlu takut berada di jalanan berdebu maupun cuaca hujan yang tak terduga. Oppo telah melakukan tes dengan memasukkan HP ini ke kedalaman 20 cm selama 30 detik. Namun kemampuan tahan air dan debu ini dapat menurun seiring waktu. Oppo resmi merilis Reno 12 series yang terdiri dari dua model, yakni Oppo Reno 12 Pro dan Reno 12. Series ini fokus pada pengembangan AI generatif Gen AI yang menawarkan sejumlah keunggulan untuk memudahkan pengguna dalam kegiatan sehari-hari. Dari segi desain, layar Oppo Reno 12 Pro serupa dengan Reno 12. Kedua ponsel ini dibekali panel AMOLED dengan ukuran 6,7 inci dan resolusi Full HD+. Oppo Reno 12 dibekali Gorilla Glass 7 yang melindungi layar dari goresan, sedangkan Reno 12 Pro menggunakan Gorilla Glass Victus 2. Oppo Reno 12 dan Reno 12 Pro ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7300 Energy. Chipset ini diklaim membawa optimasi yang bisa meningkatkan efisiensi daya hingga 30%. Chipset itu dipadukan dengan RAM hingga 12GB dan memori internal hingga 512GB. Oppo resmi merilis Reno 12 series yang terdiri dari dua model, yakni Oppo Reno 12 Pro dan Reno 12.
Series ini fokus pada pengembangan AI generatif Gen AI yang menawarkan sejumlah keunggulan untuk memudahkan pengguna dalam kegiatan sehari-hari. Dari segi desain, layar Oppo Reno 12 Pro serupa dengan Reno 12. Kedua ponsel ini dibekali panel AMOLED dengan ukuran 6,7 inci dan resolusi Full HD+. Oppo Reno 12 dibekali Gorilla Glass 7 yang melindungi layar dari goresan, sedangkan Reno 12 Pro menggunakan Gorilla Glass Victus 2. Oppo Reno 12 dan Reno 12 Pro ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7300 Energy. Chipset ini diklaim membawa optimasi yang bisa meningkatkan efisiensi daya hingga 30%. Chipset itu dipadukan dengan RAM hingga 12 GB dan memori internal hingga 512 GB. Oppo Reno 11 Pro 5G hadir dengan serangkaian fitur kamera yang memesona. Kemunculannya di pasar Indonesia pada Januari 2024 membuka kesempatan baru bagi para pelaku kreator konten pemula untuk mengembangkan kualitas hasil foto dan video mereka. Dimulai dari hadirnya tampilan bodi yang memukau hingga fitur penguat sinyal yang kompeten, Oppo Reno 11 Pro 5G berhasil membuatnya dirinya tampak berbeda dengan pesaing di kelas harga yang sama. Tak hanya tampil cantik di luar, Oppo Reno 11 Pro 5G juga punya pengalaman mulus saat digunakan. Ponsel ini menggunakan SoC Dimensity 8200 pada fabrikasi 4 nanometer yang merupakan sebuah peningkatan dari Oppo Reno 10 Pro 5G dengan Snapdragon 778G. Oppo Reno 11 Pro 5G menyediakan layar dengan kualitas memukau. Panelnya adalah AMOLED pada ukuran 6,7 inci. Layar sanggup mencapai tingkat kecerahan 800 nit pada mode kecerahan tinggi serta 950 kecerahan puncak. Dilansir dari India Today, ponsel ini mampu menampilkan tulisan yang tajam. Tampilannya begitu terlihat cerah dan berwarna luas serta antarmukanya terlihat bagus dengan tone yang hangat. Galaxy Z Flip 6 mungkin merupakan peningkatan berulang, tetapi kameranya mengalami lompatan besar dari kamera utama 12 megapiksel model sebelumnya menjadi 50 megapiksel. Desain yang lebih kotak ini sepertinya agar memberikan ruang lebih untuk baterainya, karena kapasitas baterai Samsung Galaxy Z Flip 6 ini bertambah menjadi 4000 mAh. Hal ini pun menjadi sebuah kabar baik karena dapat dipastikan ketahanan baterai dari Samsung Galaxy Z Flip 6 ini akan bertambah namun desain atau ukurannya tidak bertambah besar. Kemudian dari sisi chipset atau prosesornya, Samsung Galaxy Z Flip 6 ini mendapatkan peningkatan dengan menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3. Layar Samsung S24 Ultra tersebut mengusung panel Dynamic LTPO AMOLED 2X berukuran 6,8 inci. Layar ini mendukung resolusi QHD+, adaptive refresh rate 120 Hz, tingkat kecerahan layar puncak hingga 2600 nits, Vision Booster, HDR10. Untuk fotografi, Galaxy S24 Ultra dibekali kamera utama 200 megapiksel. Kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera telefoto 10 megapiksel zoom, dan kamera telefoto 50 megapiksel. Samsung Galaxy Z Fold 6 membawa banyak peningkatan dari pendahulunya, Galaxy Z Fold 5. Peningkatan yang paling istimewa adalah bodi yang lebih ringan dan beragam fitur berbasis kecerdasan buatan Galaxy AI bawaan yang lebih canggih. Samsung Galaxy Z Fold 6 juga dibekali skema engsel anyar, chipset lebih baru, serta pembaruan sistem operasi Android sebanyak 7 generasi. Untuk mendukung seluruh performa Galaxy AI, produktivitas, dan lainnya, Galaxy Z Fold 6 ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Embel-embel for Galaxy tersebut menandai bahwa chipset terkuat Qualcomm ini didesain khusus untuk seri Galaxy Z Fold 6. Misalnya, membawa peningkatan NPU untuk pemrosesan AI yang efisien. Chipset Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ini juga dibenamkan di trio Galaxy S24 series.
Untuk layar, Samsung Galaxy Z Fold 6 dibekali layar utama Dynamic AMOLED 2X 7,6 inci dengan resolusi QXGA, Adaptive Refresh Rate 1 hingga 120 Hz, tingkat kecerahan puncak 2600 nits, kerapatan piksel 374 ppi. Sementara layar sekunder alias cover screen-nya mengusung panel Dynamic AMOLED 2X 6,3 inci dengan resolusi HD+, refresh rate 120 Hz, tingkat kecerahan puncak 2600 nits. Eco Z9X hadir sebagai penerus dari Eco Z7X yang sudah dipasarkan sejak April 2023 di Indonesia. Eco Z9X resmi diumumkan kehadirannya di Indonesia pada 21 Mei 2024 bersama dengan Eco Z9. Eco membuat desain dari Eco Z9X ini terasa lebih fresh dan lebih minimalis. Eco Z9X menggunakan modul kamera berbentuk persegi dengan sudut yang melengkung. Bingkainya juga lebih datar dan tidak terlalu menonjol saat dilihat dari samping. Eco Z9X hadir dengan ukuran layar yang cukup luas yaitu 6,72 inci. Bisa dibilang, HP ini cocok untuk Anda yang senang menonton atau bermain game. Ukuran bezel yang mengelilinginya juga tidak terlalu tebal dengan rasio layar ke bodi 86,4%. Eco Z9X menjadi salah satu HP di kelasnya yang cukup tangguh. Hal ini lantaran chipset yang digunakannya yaitu Snapdragon 6 Gen 1, sudah mendukung jaringan 5G. Snapdragon 6 Gen 1 sendiri merupakan chip yang dibangun dengan proses fabrikasi 4 nanometer. Salah satu hal yang diunggulkan dari Snapdragon 6 Gen 1 ini adalah adanya teknologi AI generasi ke-7 sebagai pendukungnya. Misalnya untuk pemotretan dan perekaman video yang lebih bagus, jangkauan konektivitas yang lebih luas dan efisien, hingga kenyamanan saat bermain game. Kemunculan Vivo X Fold 3 Pro menarik perhatian di pasar gadget Indonesia. Vivo X Fold 3 Pro membawa gebrakan baru dari seri sebelumnya sebagai produk ponsel lipat dengan segudang keunggulan. Mengutip laman resminya, Vivo X Fold 3 Pro menjadi smartphone lipat flagship pertama Vivo yang menawarkan pengalaman dan produktivitas di level lebih premium. Seri ini dirancang dengan desain ultra light dan ultra slim di industri smartphone lipat saat ini, dengan mempertahankan keunggulan performa yang ditunjang oleh ekuivalen 5700 mAh Blue Volt baterai yang powerful. Teknologi ini memungkinkan perangkat mempertahankan desain yang sangat tipis meskipun memiliki baterai yang lebih besar. Hadir dengan desain ramping, Vivo X Fold 3 Pro menawarkan pengalaman nyaman saat digenggam bagi pengguna ponsel lipat. Sejak muncul kali pertama pada 2020, Vivo X Series dikenal sebagai HP kamera sentris. Kemampuan kamera HP Vivo seri ini memang bagus, baik secara fotografi maupun videografi. Seri ini digarap secara serius oleh Vivo hingga pada 2024 dua buah ponsel muncul untuk mengisi katalog produk mereka. Adalah Vivo X100 dan Vivo X100 Pro, dua ponsel yang saya maksud. Kedua ponsel punya kemampuan kamera yang unggul lantaran mengadopsi teknologi dari produsen lensa kenamaan Zeiss. Vivo X100 dan Vivo X100 Pro merupakan duo HP pertama di dunia yang mengusung SoC Dimensity 9300 rancangan MediaTek. SoC flagship ini unik karena sama sekali tak mempunyai inti efisiensi sejati pada CPU-nya. Vivo X100 Pro memiliki baterai 5400 mAh yang besar dan kuat, menjanjikan Anda tetap bertenaga sepanjang hari. Meskipun tidak cukup mencapai ketinggian stratosfer dibandingkan beberapa pesaing dalam hal waktu layar berdurasi sekitar 6,5 jam dalam pengujian kami, ini tentu saja tidak mengecewakan. Ini karena chipset MediaTek tampaknya sedikit lebih haus dibandingkan rekan-rekan Snapdragon-nya. Eco Z95G rilis secara resmi di Indonesia pada 21 Mei 2024. HP ini hadir untuk meregenerasi Eco Z75G yang telah beredar pada 2023.
Masuknya Ico Z95G tentu merupakan kabar baik bagi konsumen Indonesia. Pasalnya, Ico Z9 menambah opsi HP dengan performa ciamik yang harganya masuk akal. HP ini menggunakan SoC Snapdragon 7 Gen 3, SoC yang cukup mumpuni untuk jalankan game-game berat. Ico Z9 memperoleh upgrade besar di sektor layar. Ia kini memakai layar AMOLED 6,78 inci yang resolusinya 15K. Pendahulunya, Ico Z7, memakai layar IPS 6,64 inci dengan resolusi Full HD saja. Perlu diketahui, resolusi 15K membuat tampilan jadi lebih tajam dan cocok untuk menonton video. Namun, proses renderingnya jadi agak berat. Untungnya Ico juga menyediakan opsi turunkan resolusi layar ke 1080p yang cocok dipakai saat main game. Ico Z9 juga memiliki speaker stereo sebagai pasangan yang sempurna buat layarnya. Kombinasi layar keren dan speaker stereo mampu ciptakan pengalaman yang asyik saat menonton video atau main game. Menurut kanal YouTube Lim Reviews, speaker stereo Ico Z9 bisa hasilkan suara yang cukup lantang. Ico Z9 pun dibekali 4D Game Vibration untuk menciptakan haptic feedback senyata mungkin saat pengguna bermain game. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2020, Vivo X Series telah dikenal sebagai ponsel kamera sentris dengan kemampuan fotografi dan videografi yang mengesankan. Seri ini digarap serius oleh Vivo, dan pada tahun 2024, mereka meluncurkan dua ponsel terbaru untuk melengkapi katalog produk mereka, yaitu Vivo X100 dan Vivo X100 Pro. Vivo X100 dapat dikenali dengan modul kamera belakang berbentuk sirkular yang besar. Modul ini dikelilingi oleh ring stainless dan menampung lensa kamera dengan penataan simetris. Back cover ponsel ini menggunakan kaca dengan finishing matte yang tidak mudah kotor akibat minyak atau noda sidik jari. Vivo X100 dibekali layar LTPO AMOLED berukuran 6,78 inci dengan resolusi 1.5K. Layar ini mendukung refresh rate adaptif hingga 120 Hz dan kecerahan puncak sampai 3000 nits saat menampilkan konten HDR. Untuk penggunaan di luar ruangan saat matahari terik, layar ini mampu mencapai kecerahan 1472 nits. Vivo X100 adalah ponsel pertama di dunia yang menggunakan SoC Dimensity 9300 dari MediaTek. Meskipun tidak memiliki inti efisiensi, SoC ini menawarkan performa tinggi yang sangat cocok untuk berbagai aktivitas berat, termasuk gaming dan multitasking. Salah satu hal yang membuat Vivo V30e ini menarik adalah penggunaan desain 3D curved screen pada layarnya. Sebab HP ini menjadi yang pertama di Vivo VE series yang menggunakan jenis layar lengkung ini. Biasanya, layar curved ini identik dengan HP flagship karena memiliki tampilan yang premium. Selain menonjolkan keindahannya, Vivo V30e juga dibekali perlindungan yang cukup mumpuni. Misalnya pada bagian bodinya, Vivo menyematkan sertifikasi IP64. Sertifikasi ini bahkan lebih bagus ketimbang dua model lainnya yaitu Vivo V30 dan V30 Pro yang hanya dibekali IP54 saja. Vivo V30e dibekali konfigurasi dua kamera yang mirip dengan Vivo V30. Namun, hanya kamera utamanya saja yang sama yaitu 50 megapiksel. Sedangkan kamera ultrawide-nya, Vivo V30e hanya memiliki resolusi 8 megapiksel, sedangkan Vivo V30 memiliki resolusi 50 megapiksel. Sebelumnya sudah sedikit disebutkan bahwa Vivo V30e ini memiliki baterai berkapasitas 5500 mAh selain menjadi HP tertipis dengan kapasitas baterai jumbo. Vivo V30e juga menjadi HP Vivo V series dengan kapasitas baterai paling besar.